Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah pemrograman web 2. Dalam pertemuan keempat akan membahas mengenai fungsi string. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel saya, bolehlah sedikit meluangkan waktu untuk mensubscribe terlebih dahulu. Baik, jadi di pertemuan 4 ini kita akan membahas mengenai fungsi string. Dan di pertemuan ini cukup pendek pertemuan materinya atau pembahasannya, berbeda dengan pertemuan yang sebelumnya yaitu pertemuan 3. Jadi fungsi string itu adalah mengolah kata ataupun huruf ya di dalam pemrograman bahasa PHP. Fungsi-fungsi tersebut yang pertama ada contoh di sini ada slash string, itu untuk menambahkan tanda slash jika mengandung karakter tanda petik 1, tanda petik 2 dan backslash ya. Jadi ada contoh di sini, misalkan kita membuat suatu perintah di dalam PHP. Misalkan saya memiliki variabel str dengan value nilai kamu 0 dan di situ ada tanda petik benar ya. Terus kita coba untuk menampilkan tanda atau string tersebut ya, str tersebut ketika tanpa menggunakan /, kita coba untuk menampilkan langsung echo $str, hasilnya adalah seperti yang ada di bagian atas ya, langsung nilai kamu 0 benar ya. Dan kita akan menambahkan sebuah tanda garis miring. Kita cukup menambahkan / ya. Kita tambahkan echo / kemudian kita panggil nama variabel str dan dia akan menjadi seperti ini teman-teman, ditambahkan suatu backslash ya. Mungkin fungsi ini untuk saat ini belum teman-teman gunakan, namun bila mana nanti teman-teman kedepannya ingin menambahkan suatu tanda seperti itu, bisa menggunakan /. Dan / ini dia akan menambahkan secara otomatis setiap ada tanda petik seperti ini ya. Ataupun nanti teman-teman juga bisa ubah, misalkan di sini menggunakan tanda petik 1 dan di tengahnya itu ada tanda petik 2, hasilnya akan menjadi seperti apa. Oke, jadi tanpa kita harus mengulang ataupun mengedit bagian di nomor di bagian di value dari str ya, setiap tanda petiknya kita harus kasih tanda miring atau tanda slash ya. Kita cukup menambahkan / saja, otomatis nanti akan menjadi seperti ini ya. Misalkan nanti di sini ada tanda petik lagi, di bagian belakang ada tanda petik lagi, silahkan bereksperimen, dicoba. Itu yang pertama mengenai /. Kemudian yang kedua adalah explode dan implode ya. Dia untuk menampilkan array dari sebuah string dengan cara memilah kalimat berdasarkan separator. Oke, ini saya tampilkan 75% biar lebih terlihat gede ya. Contoh di sini saya memiliki suatu variabel str lagi, saya kasih value 1 2 3 4 5. Setiap value, setiap kata saya pisahkan dengan garis miring ya. Saya pisahkan dengan garis miring. Nah, ketika kita explode ya, hasil explode ini maksudnya kita membuat variabel baru dengan mengeksplod tanda slash dari variabel str, dan kita coba lihat, kita tampilkan dengan menggunakan perulangan while ya. Hasilnya akan menjadi seperti ini, 1 2 3 4 5. Untuk slashnya itu akan hilang ya, slashnya menjadi hilang, dan kata 1 2 3 4 5 itu menjadi seperti ini teman-teman ya. Karena di sini kita kasih br ya, dia bisa diulang menjadi suatu variabel yang memiliki nilai sendiri-sendiri ya, bukan satu kesatuan ya. Dan ketika kita explode lagi, hasil explode str 3, misalkan kita kasih separator ya, angka 3, hanya 3 yang kita pisahkan di sini ya. 1 2 3 kita pisahkan, untuk 4 5 nya berarti kita abaikan, hasilnya akan seperti 1 2 3 ini kita pisahkan ya, dia diantar ke bawah, tapi 4 5 nya dia tetap ada slash-nya.
Dan di bagian line kedua di sini ada error reporting, yaitu menghilangkan peringatan error. Jadi kadang kita membuat suatu project, kita membuat suatu sintak itu berjalan sesuai yang kita harapkan, sesuai dengan fungsi yang kita berikan, tapi ada perintah error. Nah, kita bisa hilangkan error tersebut dengan memberikan perintah error no reporting dalam kurung angka 0. Oke, nanti bisa teman-teman coba, misalkan di sini angkanya diubah menjadi 2, diubah menjadi 4, hasilnya seperti apa. Yaitu mengenai exploit, ya, menghilangkan garis slash. Sedangkan inplot, nah, misalkan di sini kita memiliki suatu variabel str 0, ya, itu adalah 1, str1 adalah 2, str2 adalah 3, str3 adalah 4, str4 adalah 5. Memang saya bedakan antara yang ada di dalam kurung siku dengan yang di luar. Ya. Nah, ini adalah suatu indeks, teman-teman, ya. Ini kalau kita mempelajari data array yang lebih dalam, nanti kita mempelajari ini. Ini adalah angka indeks. Ya. Nah, misalkan kita ingin menampilkan dari variabel str, ya, variabelnya namanya sama str, tapi indeksnya yang berbeda. Ya, kita bisa dengan cara mengimplotnya agar setiap indeks 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kita bisa pisahkan misalkan dengan tanda strip, tanda-tanda minus, ataupun tanda-tanda yang lain. Nanti bisa dicoba diganti, strip ini diganti dengan simbol lain atau diganti dengan karakter yang lain. Hasilnya bagaimana? Ya, kalau kita menggunakan tanda minus, hasilnya menjadi seperti ini. Setiap value dipisahkan dengan tanda strip. Ya, mudah dipahami, dan kalau tidak dipraktekkan mungkin teman-teman agak sedikit bingung. Jadi silakan dipraktekkan dan bereksperimen, diganti-ganti. Tanda ini diganti, dan juga mungkin nanti ini juga diubah. 1, 2, 3, 4, 5-nya katanya bisa diubah, atau angka indeksnya di sini juga bisa diubah. Ya, hasilnya bagaimana? Tapi kalau indeks itu harus dimulai dari angka 0. Coba nanti dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya seperti apa? Ya. Ketentuannya angka indeks itu harus 0, dimulai dari 0. Tapi kalau coba diubah nanti hasilnya seperti apa? Kita coba bereksperimen biar mengetahui hasilnya bagaimana. Kalau kita tidak bereksperimen, kita tidak tahu. Ya, jadi di pertemuan 4 ini kita mandiri. Anda mencoba untuk mempraktekkan sendiri, berbeda di pertemuan 1, 2, 3 yang saya coba dari teks editor saya. Oke teman-teman, lanjut ke bagian yang ketiga, ada HTML entities. Ini untuk mengkonversi bentuk HTML ke bentuk entity HTML. Nah, misalkan kita sedang membuat tutorial, ya, kita membuat tutorial belajar PHP. Nah, cara untuk membuat tag dari HTML masuk ke dalam PHP, caranya seperti ini. Ya, caranya seperti ini misalkan, ya, ataupun kita ingin memanggil, ya, cara untuk membuat link di PHP, caranya adalah seperti ini. Situs resmi dari Staycom adalah href http://staycom.ac.id. Klik di sini. Nah, ini kalau kita tampilkan secara langsung, ya, sebelum menggunakan HTML entities, dia akan menjadi seperti ini, teman-teman. Situs resmi Staycom. Klik di sini. Ya, nggak muncul ini, href-nya nggak muncul, kemudian alamat URL-nya juga nggak muncul. Nah, caranya adalah dengan teman-teman mengetikkan tombol seperti ini atau mengetikkan perintah seperti ini. Ya. Daripada teman-teman mengulang kembali perintah ini dengan menggunakan echo, ya, teman-teman bisa mengambil dari variabel str tersebut, tapi untuk menampilkannya teman-teman tambahkan HTML entities dari variabel str ini, sehingga nanti yang ditampilkan itu adalah sintaknya. Sintak yang kita tulis, ya, beserta tagnya. Ini di sini ada boldnya biar dia menjadi tebal. Terus juga di sini ada href-nya, fungsi untuk memanggil suatu link, ya. Nah, bisa menggunakan teknik seperti itu. Baik teman-teman, cukup mudah dipahami. Lanjut ke bagian yang keempat, ada L-trim, ada R-trim, dan juga ada trim. Masing-masing ini untuk menghapus karakter kosong di sebelah kiri, di sebelah kanan, dan juga di sebelah kanan kiri. Ini bisa digunakan atau biasa digunakan untuk form login, form pendaftaran,
font input data, ya. Jadi ketika kita menginputkan data misalkan atau registrasi gitu ya, biasanya kan disuruh mengisi nama, kemudian username dan lain sebagainya. Agar nanti ketika kita kedepannya ataupun para pengguna aplikasi kita ketika menggunakan ini tidak mengalami kendala karena misalkan dia tidak sengaja ya untuk menginputkan nama atau username-nya itu diawali dengan spasi misalkan. Ya, nggak sengaja kepencet spasinya. Ya, kita bisa hapus. Ya, hapusnya itu bisa menggunakan Ltrim kalau spasi itu ada di bagian sebelah kiri sebelum kata. Ya, ini contoh di sini saya memiliki variabel str dengan value diawali dengan spasi. Ini ada beberapa spasi. Meskipun kalau kita coba tampilkan di PHP ini hanya mengenal satu spasi saja. Ya, ini kanan kiri ada spasinya semua. Ini saya sengaja buat 4-5 spasi ya, biar ada jarak untuk diperlihatkan secara nyata, meskipun nanti ketika kita implementasikan itu dia hanya mengenal satu spasi saja. Ya, sebelum menghapus ini ya, kita coba sebelum kita langsung tampilkan aja str-nya, kita panggil. Nah, ini adalah fungsi untuk menggabungkan ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah belajar penggabungan, untuk penggabungan string dengan variabel kita bisa gunakan tanda titik. Ya, di sini saya kasih garis untuk melihat spasi ini ya, yang di sebelah kanannya. Nah, sebelah kiri kita bisa melihat dengan jarak titik 2-nya. Jadi di bagian sini ada titik 2. Ya, itu di sini ada spasinya 1 ya. Nah, bagian kanan juga ada spasinya 1. Ini ketika kita langsung tampilkan value yang kita miliki. Ya, kita ingin menghapus spasi yang ada di sebelah kiri dan kanan. Nah, dari variabel str ini nanti ke depannya teman-teman bisa ubah ya, atau bisa diisi secara otomatis di form input data ya, yang mana nanti diinputkan oleh si pengguna dari aplikasi kita atau pengunjung web kita. Kadang kan nggak sengaja ya spasinya ketekan tapi dia nggak sadar. Nah, untuk menghapus spasi di bagian kiri kita bisa menggunakan Ltrim. Nah, untuk menampilkannya, untuk menggunakan fungsinya kita kasih Ltrim di bagian sebelum kita memanggil nama variabelnya. Ltrim $str. Ya, dia akan menghapus spasi yang ada di bagian sebelah kiri. Dan hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Kalau kita menggunakan Ltrim, sebelah kirinya itu tidak ada spasinya. Ya, spasinya menjadi hilang dan yang kanan tetap ada spasinya karena kita menggunakan Ltrim. Kalau Rtrim berarti kebalikannya, yang kanan mentok, yang kiri tetap ada spasinya. Nah, kalau ingin menghapus kanan kiri, kita cukup menuliskan trim gitu saja. Otomatis dia akan menghapus sebelah kiri dan kanan. Ingat ya, yang dihapus adalah sebelum dan sesudah, tidak di tengah-tengahnya. Ya, yang di tengah-tengah tetap ada ini. Ya, yang dihapus hanya sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi sebelum input data tersebut disimpan di dalam database, lebih bagus diberikan trim dulu ya, dibuatkan variabel baru untuk menampung dari variabel str yang sudah di trim, yang sudah dipotong sebelah kiri dan kanan. Kemudian variabel tersebutlah yang nanti disimpan ke dalam database. Variabel baru itulah yang disimpan ke dalam database-nya. Oke, itu fungsi trim. Dan yang kelima ada substring ya, itu untuk mengambil kalimat atau karakter dari suatu string. Misalkan kita memiliki value belajar PHP di Stikom, atau kalimat ini sangat panjang sekali, kita hanya ingin mengambil di tengahnya aja lah misalkan ya, kita ingin mengambil PHP ini aja. Caranya adalah kita berikan substring ya, kemudian kurung buka, terus yang pertama itu adalah nama stringnya, nama variabelnya yaitu str ya, di sini yang kita miliki, koma, awal pengambilan ya, dihitung setiap hurufnya. Huruf ke-8 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 ya. Jadi spasi juga dihitung ya teman-teman ya. Nah, ini kita hilangkan ibaratnya. Awal pengambilan, koma, berapa kata yang kita ambil, panjang karakternya berapa.
Nah, kita karena ingin mengambil PHP ada 3 huruf, maaf ya. Kita cukup tulis dengan 3. Ya, dan hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nah, nanti silahkan dicoba untuk menampilkan stekom. Ya, berarti 8 ini diubah menjadi berapa dan 3 ini diubah menjadi berapa. Ya, kalau di sini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 diubah menjadi 15 dan 3 ini berubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke, nanti coba dipraktekkan. Oke, bisa dimengerti teman-teman? Saya yakin bisa. Ya, yang selanjutnya yang poin 6 ada MD5 string. Ini mengkonversi nilai string atau mengkonversi variabel menjadi data acak dengan kombinasi antara huruf dan angka sebanyak 32 karakter. Nah, ini biasa juga digunakan ketika kita menggunakan form pendaftaran, ya. Jadi kan database kita nanti disimpan secara online kan teman-teman, dan data-data para user kita yang memiliki username dan password pasti tersimpan di sana juga. Nah, bahaya juga kalau hosting itu diseludupi oleh hacker, ya, dimasuki oleh hacker. Nanti kalau kita menyimpan apa adanya, ya, menyimpan passwordnya, password itu apa adanya, itu si hacker langsung bisa melihat, wah ini username ini, passwordnya ini. Nah, kita bisa mengacak password dengan menggunakan MD5 ini. Ya, contoh di sini. Passwordnya administrator. Ya, ini contoh. Kita memiliki inputan password administrator. Dan ketika kita cetak password tersebut, yang ditampilkan ya administrator. Tapi kalau kita mencetaknya dengan MD5, ya, jadi dia akan diacak. Nah, acaknya menjadi seperti ini. Ini yang biasa disimpan di dalam database password. Ya, ini artinya juga administrator, cuma dia diacak. Ya, dia diacak. Dari administrator ini dia diacak sedemikian rupa oleh MD5 ini menjadi angka dan huruf yang tidak beraturan seperti itu. Oke. Ya, itu juga termasuk enkripsi ya, seperti halnya ketika kita mengirim pesan ke pacar kita, ke teman kita melalui sosial media. Kalau di WhatsApp itu teman-teman pasti melihat percakapan Anda telah dienkripsi end-to-end. Jadi apa yang Anda tulis saat ini, ketika ingin dikirim ke pacar Anda, ke pasangan Anda, ke keluarga Anda, teman Anda, ya, pesan itu diacak dulu. Dari HP Anda keluar itu sudah diacak berupa kalimat seperti ini. Ya, berupa kata yang tidak beraturan seperti itu. Sehingga di tengah jalan, ya di jalur-jalur fiber optik, di kabel telepon ya, itu misalkan ada hacker yang menyelinap, dia nggak langsung bisa melihat, wah ini pesannya seperti ini. Ya, misalkan mengirimkan kalimat yang sangat buruk atau yang sangat rahasia lah, ya jangan buruk ya, tapi yang sangat rahasia. Yang sangat rahasia, hacker itu nggak bisa langsung melihatnya. Dia harus memecahkan dulu kata kuncinya itu apa untuk memecahkan kode ini. Ya. Nah, hacker nggak tahu nanti. Maksudnya, ya bisa aja hacker tersebut menemukan kunci, tapi kan juga sulit ya untuk menebak kuncinya itu bentuknya seperti apa, gitu ya. Oke, dan wah itu ada iklannya, bentar ya. Ya, dan bila mana ini sampai ke smartphone tujuan, ke smartphone pacar Anda, teman Anda, keluarga Anda, adik Anda, saudara Anda. Nah, dia dienkripsi lagi. Dia diperlihatkan, diubah lagi ke bentuk semula dengan kata kunci yang sama dengan yang di awal tadi. Diubah. Ya, ini nanti teman-teman akan menemukan di sistem keamanan komputer ya, mungkin ya nanti ya, enkripsi. Di matematika diskrit dulu juga pernah ya, kayaknya ya. Steganografi dengan bilangan biner itu ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu MD5. Dan yang selanjutnya print echo. Ini sudah tahu semua ya. Sama Safang untuk mencetak teks ke browser. Ya, kita sudah praktikum ini berulang-ulang kali. Ya, sama aja fungsinya print dengan echo. Cuma kita lebih sering menggunakan echo ya dalam praktikumnya. Oke, lanjut ada str, string kalimat, string kata yang dicari. Ini untuk mencocokkan kata yang dicari dengan yang ada dalam kalimat. Nah, misalkan di sini saya memiliki suatu variabel email namanya pelajar@gmail.com ya. Terus memiliki variabel domain dan kita ingin mencari
suatu kata dari value yang kita miliki di variabel email dengan kata kunci $email, ya, str kita cari dari variabel email yang ada @-nya, ya, dan kita tampilkan echo domain, ya, yang ada @-nya dia tampilkan @gmail.com, ya, setelah kata ditampilkan. Nah, sedangkan kalau kita misalkan cari str email dengan kata kunci atau yang diawali dengan S, ya, echo string email, ya, yang tampil adalah staycom@gmail.com. Nanti coba membuat lagi di bagian bawah, sama, kopas aja dari sini, paste di bawahnya, S-nya itu diganti, ya, diganti menjadi G misalkan, ya, apakah nanti yang ditampilkan Gmail atau nanti C, ya, dicoba C, apakah hanya com saja atau bagaimana hasilnya. Baik teman-teman, ini adalah beberapa fungsi string dan masih ada lagi, ada str replace, itu untuk mengubah kata. Ini bagi yang hobi mengkopas tugas nih, ya. Ya, menghobi mengkopas tugas. Misalkan diberikan tugas, ya, untuk membuat suatu web yang harus ada nama Anda di sana. Nah, bisa Anda ubah dengan ini. Nah, ya, misalkan string kata yang dicari, kita cari dulu kata teman, ya, kata nama teman kita, misalkan yang membuat tugas. Terus string pengganti, ganti dengan kata kita, ya, kalimatnya itu yang di variabel apa gitu maksudnya, ya, yang disimpan di variabel apa. Nah, contoh di sini saya adalah mahasiswa Staycom, ya, kita tampung ke dalam $str. Echo kita tampilkan, ya, ini saya adalah mahasiswa Staycom. Nah, kemudian saya ingin mengubah kata saya ini akan diubah menjadi kami, ya, atau misalkan ini kata nama teman Anda diubah menjadi nama Anda, ya. Kita bikin variabel baru, ganti str replace, saya itu diganti menjadi kami, ya, dari variabel str, dan hasilnya kami adalah mahasiswa Staycom. Atau bisa jadi ini nanti kedepannya kalau Anda membuatkan project web dari perusahaan dan perusahaan tersebut namanya berubah, ya, atau alamatnya berubah. Nah, Anda bisa ganti, misalkan yang awalnya Jalan Tentara Pelajar nomor 2 berubah menjadi Jalan Pahlawan nomor 15, ya, bisa diubah seperti ini, ya. Bisa aja nanti di dalam web tersebut itu banyak sekali, ya, yang harus diubah di alamat-alamatnya. Maksudnya tidak hanya di str aja, bisa aja di bagian variabel yang lain. Nah, itu Anda bisa ubah dengan menggunakan teknik ini, ya, teman-teman, ya. Oke, ada strip text selanjutnya, fungsi untuk menghilangkan tag-tag HTML dalam suatu string. Nah, tadi kalau yang awal itu menampilkan tag-tag, ya, kita bisa melihat link tadi. Cara untuk membuat link seperti ini adalah menggunakan ahref, kemudian nama linknya, kemudian nanti tulisan yang bisa diklik itu letaknya di mana. Nah, ini tuh nanti kita bisa mengubah tag-tag, ya, yang ada di dalam, tidak mengubah tapi menghapus tag-tag yang ada di dalam PHP. Misalkan kita memiliki judul, ya, judul itu kan biasanya dibuat dengan menggunakan suatu atribut, entah itu style, CSS, fontnya misalkan dibesarkan, dikasih huruf ini itu, dikasih warna, dikasih garis bawah, dibuat italik ataupun style-style yang lainnya, ya. Nah, tapi kita ingin menampilkan judul tersebut di dalam tengah artikel, ya, atau di tengah isi artikelnya. Artikel ini dengan judul. Nah, kalau judulnya ditampilkan lagi, misalkan, ya, ini pesan ini ditampilkan lagi dengan atribut seperti itu, otomatis dia akan tercetak besar seperti ini, ya, di tengah-tengah artikelnya. Nah, kita bisa menghapus tag div ini yang ada di dalam pesan, ya, dengan cara echo strip text dari pesan, dan hasilnya seperti ini, ya, kecil, ya, biar dia masuk ke dalam suatu isi artikelnya sama, ya, hurufnya, ukurannya, gayanya biar sama. Jadi seluruh tag yang ada di dalam pesan itu akan dihapus. Baik, selanjutnya ada strip slash, menghapus tanda backslash dalam sebuah kalimat. Ya, ini awalnya http staycom/staycom/profil. Nah, menjadi seperti ini. Kita cukup menambahkan strip slash dari variabel yang kita tuju. Nah, variabelnya adalah ini. Oke, ya. Dan selanjutnya ada strlength, menghitung panjang karakter, ya, menghitung jumlah karakter, berapa banyak yang karakter di dalam kalimat ini. Karena misalkan
nanti untuk mengisi alamat atau mengisi nama maksimal 20 karakter misalkan. Nah, biar nanti si pengunjung atau pengguna aplikasi kita itu tahu bahwa kita sudah menulis berapa karakter, kita bisa menghitungnya. Jadi variabelnya echo kita tambahkan str length ya dari variabel str dari sana. Ya, ini juga termasuk spasinya juga dihitung ya teman-teman ya. Totalnya 41 karakter. Dari berapa banyak karakter dalam kalimat ini? Itu ada 41 karakter. Dan nilai ini nantinya bisa diinputkan secara manual dengan menggunakan input teks ya. Baik, ini mengubah huruf string, huruf kapital menjadi huruf kecil, ataupun huruf kecil menjadi huruf kapital, dan lain sebagainya. Ada str to upper, ya, itu mengubah semua huruf jadi kapital. Contohnya misalkan seperti ini ya, str to upper dari nama variabelnya apa, hasilnya menjadi besar semua. str to lower, mengubah huruf kapital menjadi kecil semua. Kalau use first, itu mengubah huruf awal kalimat jadi besar. Nih, hanya huruf awal kalimat, ya, huruf awal kalimat. Kalau use word, mengubah huruf awal suku kata jadi besar. Ini besar, ini besar, ini besar. Beda ya, use first sama use word. Kalau use word, dia mengubah huruf awal setiap kalimatnya, ya. Tapi kalau use word, ini setiap awal kata, ya, huruf awal kata. Ini ada contohnya juga, misalkan kita memiliki variabel yang alay seperti ini ya, ada besar kecilnya seperti itu. Nah, kita bisa tampilkan dengan besar semua, dengan kecil semua, ya. Oke, dengan menggunakan str to upper, str to lower. Seperti itu teman-teman. Ada juga word wrap, menggulung kalimat sesuai dengan banyak karakter maksimum yang diperbolehkan dalam satu baris ya. Maksudnya mengenter ya, menggulung, mengenter. Nah, kita tuh ingin menampilkan suatu tulisan, tapi tulisan itu biar nanti dia turun ke bawah, nggak bablas ke kanan terus enggak. Ya, kita atur, bisa atur ya. Kita bisa atur, contohnya kalimatnya Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer nih ya. Ini contoh masih lama ya, sekarang menjadi Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Ya. Kita tinggal bikin variabel baru, kemudian kita tambahkan word wrap dari nama variabel yang akan kita atur, misalkan str. Terus kita atur berapa baris nanti ke kanannya, misalkan 20 kata, 20 huruf, maaf ya. Nah, padahal 20 huruf itu nanti kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai T. Ya, tapi si PHP ini pinter. Ya, dia tidak akan memotong di tengah-tengah kata. Dia motongnya akan pada spasi. Ya, jadi spasi sebelum di huruf T ini ada di sini. Ya, jadi dipotong di sini. Ya, sehingga dia enter sendiri di elektronikanya dan komputer. Oke teman-teman, mohon maaf jika terlalu cepat ya, karena ini memang cukup mudah sekali. Intinya teman-teman mau mempraktekkan, mau mencoba, mau bereksperimen biar teman-teman semakin paham ya. Berbeda dengan pertemuan ketiga yang saya buat agak lama karena banyak contoh di sana ya. Nah, ini kurang sedikit. Ada strcmp dan strcascam. Untuk perbandingan dua buah string digunakan fungsi strcmp dan strcascam. strcmp ini membandingkan dua buah string benar-benar sama huruf besar dan kecilnya. strcmp, sedangkan strcascmp ya, cascam memperlakukan huruf kecil dan besar itu sama. Ya, contoh di sini. Ya. Jika string 1 lebih kecil dari string 2, ya kurang dari 0. Sama dengan 0, jika string 1 sama dengan string 2, ya ekivalen dengan false. Lebih besar daripada 0, jika string 1 lebih besar daripada string 2, ekivalen dengan true. Ya, jadi kalau kurang dari 0, itu string 1 itu lebih kecil dari string 2. Nggak sama ya maksudnya ya. Kalau sama itu berarti false. Kalau lebih besar, itu berarti benar. Oke, contoh aja langsung di sini. Contoh di sini saya memiliki variabel A dan variabel B. Yang A belajar PHP, ada besar kecilnya huruf.
Sedangkan variabel B dia menggunakan huruf kecil semua. Nah, kita coba cek menggunakan str cascam. Jadi str cascam itu besar huruf kecilnya tidak berpengaruh kan? If str A dan B sama dengan 0. Ya, apakah A dan B itu sama dengan 0? Jadi 0 itu adalah string 1 sama dengan string 2. Kalau iya, ya, maka tampilkan A sama dengan B. Ya, ini hanya contoh perumpamaan saja. Ya, dia menggunakan str cascam. Ya, ini tidak membandingkan besar kecilnya huruf. Yang penting katanya sama, kalimatnya sama. Ya, kalau kalimatnya sama bernilai 0, ya maka tampilkan ini. Tapi kalau besar kecilnya huruf berpengaruh, ya tampilkan A tidak sama dengan B. Ya, yang ditampilkan belajar PHP sama dengan belajar PHP. Besarnya dan kecilnya itu dianggap sama karena kita menggunakan str cascam. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Dan yang terakhir di sini ada suatu ini semacam function ya, function yang sudah terbuilt-in, function yang sudah dibuatkan oleh si PHP-nya. Kita tinggal memanfaatkan saja. Ada namanya date ya. Lebih jelasnya membahas function kita masuk ke dalam pertemuan kelima ya minggu depan ya. Nah, untuk menyatakan waktu di dalamnya dapat disimpan format string yang menunjukkan tanggal maupun waktu. Jadi kita cukup panggil date aja. Kita tidak perlu deklarasikan apa itu fungsi date, apa itu isinya, karena dia sudah terinterpreter ya, sudah terbuilt-in ya, built-in, sudah diprogram oleh pencipta PHP ini yang ada di dalam library-nya sana. Kita tinggal memanfaatkan aja ya. Date ini nanti kita bisa gunakan dengan cara seperti ini. Date kurung buka tanda petik dan ada huruf di dalamnya ya. Huruf ini bisa anda isi dengan salah satu dari sini. D besar itu nama hari yang dinyatakan dengan 3 huruf pertama ya. Huruf nama-nama di sini itu berbahasa Inggris ya teman-teman ya. Misalkan Friday berarti diambil 3 huruf pertama, free gitu aja. Ya, kalau Saturday berarti Sat, ya. Wednesday berarti WED gitu ya. D besar. Kalau D kecil, tanggal hari dalam setiap bulan. Misalkan 01 sampai 31. Ya, ada nolnya kalau D kecil. Ya, berbeda ya. D besar untuk hari namanya, tapi kalau D kecil untuk angkanya, tapi diawali dengan 0. Kalau J, tanggal hari tapi tidak ada nolnya, misalkan langsung 1, 2, 3 seperti itu. Kalau F, nama bulan dalam format lengkap, misalkan Januari ya. Kalau M besar, nama bulan tapi diambil 3 kata, 3 huruf, Jan gitu aja, Feb, Mar ya, 3 huruf pertama. Kalau M kecil, nomor bulan tapi ada nolnya, N, nomor bulan tanpa ada nolnya. Ya, wah ini salah nih ya. Nomor bulan 1 sampai 12 ya seharusnya ya. Bulan kok 31 ya. Salah saya. Y besar, format tahun berformat 4 digit lengkap. Tapi kalau Y kecil hanya 2 digit di belakang. H kecil, jam dalam format 12 ya. Jadi 01 sampai 12. Tapi kalau H besar itu sampai 24 ya. Terus I itu adalah menit ya, 00 sampai 59. S itu untuk second atau detik, 00 sampai 59. Oke, nanti silahkan bisa dicoba, dan tanggal ini diambilkan dari tanggal komputer teman-teman ya yang sudah berlangsung di sini ya, diambilkan dari situ. Oke, nanti bisa ditampilkan seperti ini, hasilnya adalah seperti itu. Nanti diubah, D ini diubah ya, misalkan menjadi D kecil, terus juga diubah menjadi yang ada di sini ya. Nah, bisa dikombinasi juga, misalkan ini digabungkan H.2, I.2, S ya, atau dikasih strip, atau dikasih sekarang, jam, ini H, detik I, menit I, detik S gitu ya. Dicoba nanti ya. Nah, bila mana teman-teman tidak suka dengan hari dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa membuatnya dalam format bahasa Indonesia yang akan kita pelajari di dalam function, yaitu sebuah function, sebuah fungsi yang kita bisa buat sendiri. Ya, ini kan sudah disediakan oleh sananya. Kita bisa menggunakan
tapi harus mengikuti aturan yang ada di sana. Ya, kalau kita ingin membuat seperti ini sendiri, ya, tapi kita harus mendeklarasikan setiap fungsinya, dan kita akan pelajari di dalam pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman semua, jangan lupa presensi di Syakat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Dendi Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.